Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di kesempatan malam ini Allah berikan kita kesempatan untuk bisa kumpul bareng dalam rangka belajar. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Tidak lupa kita mengaturkan salawat dan salam untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam membimbing umat sehingga kita bisa merasakan betapa indahnya syariat Islam sampai detik ini. Dan kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Agus keluarga yang telah memberikan kita fasilitas untuk belajar bersama dalam sebuah majelis yang pesertanya itu banyak sekali, yang mengisi orangnya buta tapi jamaahnya banyak. Ini masa silam, majelis tahdis, ya, majelis menyampaikan hadis. Datang seseorang yang dia peserta baru, sehingga dia tidak punya pengalaman tempat yang nyaman untuk ikut hadir dalam kajian syekh ini. Akhirnya dia cari, karena saking banyaknya peserta sehingga nggak dapat tempat kecuali harus berada di jauh. Tapi dia perhatikan, kayaknya di sebelah kiri syekh itu kosong. Akhirnya dia lewat, muter, lalu orang ini duduk tepat di sebelah kiri syekh yang kosong tadi. Majelis dimulai. Selang sekian belas menit, brus, ternyata syekhnya meludah ke arah kiri. Orang tadi yang nggak tahu posisi, dia yang keludahan. Sekian belas menit berikutnya meludah lagi, terus sampai seperti itu. Selesai majelis, orang itu basah kuyup. Masya Allah ya, insya Allah di sini aman ya. Jangan bergeser. Tapi seperti itulah semangat orang di masa silam. Sehingga meskipun barangkali dia kena resiko sedikit nggak nyaman, bahkan sampai diludahi oleh guru karena gurunya tidak tahu, beliau buta, tapi beliau tidak bergeser. Nikmatnya ilmu menghilangkan rasa nggak nyamannya ketika dia sedang duduk belajar. Mungkin kaki kita nggak bisa selonjor, kesemutan, tempatnya terlalu padat, mau nyender keduluan yang masih muda, masya Allah. Ternyata juga nggak ada toleransi, mau geser gimana? Subhanallah, yang tua kan di tengah, yang muda di pinggir, masya Allah. Tapi dia tetap sabar. Alhamdulillah dapat tempat. Yang penting pokoknya saya bisa belajar. Sebab ilmu itu nikmat, dan kenikmatan ketika dirasakan oleh batin sampai bisa meringankan beban fisik. Makanya mungkin teman-teman yang berada di depan nggak dapat karpet, kedinginan nggak Pak? Tadi kedinginan ya, nanti lama-lama kan anget itu. Sehingga mungkin yang ada di depan, wah nggak dapat karpet, kena lantai secara langsung, lebih dingin. Tapi nggak masalah, saya sabar. Insya Allah mudah-mudahan nanti nilai keberkahannya makin besar. Anda bisa lihat dalam Al-Quran, apa kira-kira fadilah ketika seseorang itu bergeser di majelis ilmu. Allah mengatakan, tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Berikan kelonggaran di majelis, geser, yafsahillahu lakum, maka Allah akan memberikan kelonggaran bagimu. Amalannya cuman geser. Ketika kita berada di majelis, terutama yang pesertanya banyak, padat, berat nggak kira-kira geser Pak?
Ya, bagi mereka yang mager berat Pak. Aku kan sudah di sini, apalagi kalau sudah dapat senderan, tempat pojok yang tidak bisa dilihat langsung oleh ustadz, sehingga ketika merem nggak kelihatannya, nyaman banget itu. Atau yang kena AC, sehingga dia ketika diminta geser berat. Tapi ketika dia rela untuk geser, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Yafsahillahu lakum. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelonggaran bagi kalian. Wa idza qila syuzu fanshuzu, dan kalau kamu disuruh berdiri, berdiri. Jadi ada perintah berdiri itu disebutkan dalam Quran. Ayo jamaah berdiri, merapat. Nanti kalau berdiri merapat gini suruh duduk, wah gak cukup. Tapi menyesuaikan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang yang berilmu. Dan salah satu di antara ciri orang yang berilmu adalah dia beradab ketika di majelis. Dan orang itu akan dalam posisi memiliki adab ketika di majelis saat dia tawadhu. Manusia tawadhu suruh geser, geser. Suruh berdiri, berdiri. Suruh pulang, pulang. Suruh makan, makan. Kalau itu insya Allah lancar ya. Orang yang tawadhu dia tidak akan kesulitan ketika diminta apapun, nyaman. Itulah ciri orang tawadhu. Maka karena dia tawadhu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidak ada seorang pun yang tawadhu di hadapan Allah, tawadhu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Alhamdulillah bagi teman-teman yang sudah lama belajar agama, dia tahu, sehingga dia bukan model orang yang kaku, tapi dia menyesuaikan. Siapa saya sehingga saya harus tetap berada di sini? Kalaupun saya diminta geser, saya akan geser. Saya diminta untuk minggir, saya akan minggir. Saya diminta berdiri, saya akan berdiri. Itu bagian dari adab dalam bermajelis ilmu. Tayyib. Dan mudah-mudahan apa yang tadi dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian yang mau merapat, mau memberikan kesempatan, karena kita semuanya punya kepentingan untuk sama-sama mendapatkan kebaikan di sini. Anda ngasih space bagi mereka yang ingin mendapatkan kebaikan, berbagi tempat untuk dapat kebaikan, maka dibalas oleh Allah Ta'ala. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Berikan kelonggaran di majelis, Allah akan ngasih kelonggaran bagimu. Kelonggaran rizki, kelonggaran urusan dalam keluarga, kelonggaran ketika kita punya beban dengan yang lainnya. Subhanallah, balasannya sangat besar. Sekarang kita mau bahas semua solusinya hanya Allah. Kira-kira kemana nanti kita akan bahas ini? Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk belajar tentang tawakal. Kita insya Allah akan belajar tentang tawakal. Kita tahu bahwasanya di antara konsekuensi iman adalah tawakal. Dan tawakal ini bagian dari salah satu cabang iman. Tawakal ini bagian dari salah satu cabang iman. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Di ayat yang lain Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah orang yang beriman itu harus bertawakal. Di ayat yang lain Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu, kalian harus bertawakal hanya kepada Allah in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Sehingga dikaitkan dengan iman, menunjukkan kalau tawakal ini adalah salah satu cabang iman. Nabi SAW menyebutkan iman itu ada berapa cabang, Pak? Iman ada berapa cabang? 70 sekian cabang. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman ada 70 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ikrar la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah menyingkirkan gangguan di jalan, dan rasa malu bagian dari iman. Beliau menyebutkan batas atas, batas bawah, dan salah satu contoh tengah.
Namun rincian yang lain mana? Nabi SAW tidak menyebutkannya. Baik, kalau saya tanya, sebutkan satu cabang iman yang dinyatakan dalam Al-Quran. Sebutkan satu cabang iman yang disebutkan dalam Al-Quran. Angkat tangan. Tawakal, tadi sudah saya sebutkan. Yang lain? Nah, fadhal. Sabar, apa dalilnya? Apa dalilnya? Innallaha ma'as sabirin. Masyaallah. Dapat tadi ya Bapak ya? Sabar bagian dari cabang iman. Semua ayat Al-Quran yang Bapak baca diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka perintah setelahnya atau larangan setelahnya adalah bagian dari cabang iman. Sehingga kalau ada perintah ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, wahai orang beriman bersabarlah, wasabiru dan selalu bertahan untuk sabar, berarti sabar bagian dari cabang iman. Contoh yang lain, takwa ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Contoh yang lain, ru'yah shadiqah. Contoh yang lain, cabang iman. Ihsan, apa dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat gimana kalimatnya? Sangat banyak sekali ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, berarti menjalankan puasa bagian dari cabang iman. Maka nanti saya kasih tugas ya. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan dan mungkin Anda akan khataman setahun sekali. Alhamdulillah, insyaallah. Di luar Ramadan kan enggak khataman kan? Barangkali Anda akan khataman setahun sekali. Nanti Anda catat berapa jumlah cabang iman dalam ayat Al-Quran yang Bapak Ibu baca selama Ramadan. Sehingga nanti kalau ketemu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dihitung 1 menjalankan puasa, 2 ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, 2 bertakwa, terus seperti itu ya. Nanti ketemu berapa? Betul enggak jumlahnya 70 sekian cabang? Berarti tidak sampai 80. Sanggup insyaallah? Sanggup? Atau enggak sanggup? Sanggup ya? Bismillah, tawakal. Sehingga nanti biar ketika membaca Quran sambil diiringi dengan perenungan. Jamaah yang online juga sama, saya kasih tugas yang sama. Syarat untuk nonton video ANB berikutnya kerjakan tugas ini. Jadi nanti bapak-bapak, teman-teman sambil sambil membaca Al-Quran tadarus, ketemu ayat ya ayyuhalladzina amanu atau yang diiringi dengan in kuntum mu'minin, bapak catat. Itu bagian dari cabang iman. Baik. Dan tawakal salah satu di antara bagian dari iman. Apa dalilnya kalau tawakal salah satu bagian dari iman? Karena Nabi SAW menyebut tawakal sebagai bagian dari iman, dan pada ayat yang tadi kita baca Allah Subhanahu wa taala jadikan tawakal sebagai syarat iman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sa'id bin Jubair mengatakan, at-tawakkulu jima'ul iman. Tawakal itu poros iman. Karena seorang hamba ketika dia punya ketergantungan hati yang tinggi kepada Allah, hal yang dia pikirkan pertama kali saat dia punya masalah adalah Allah. Seorang hamba ketika dia punya ketergantungan yang tinggi kepada Allah, yang dia pikirkan pertama kali ketika dia punya masalah, Allah. Yang dia ingat pertama kali. Itu sama seperti misalnya Pak, ada orang yang punya penyakit tertentu, lalu dia minum obat hasil dari resep dokter. Saat dia konsumsi itu badannya terasa nyaman. Nanti ketika penyakit itu berulang, yang dia cari apa? Obat. Datang lagi penyakit yang sama, yang dia cari obat ini. Sehingga muncul benda tertentu karena berdasarkan pengalaman. Iman, kalau kau punya masalah apapun, yang kau harus ingat pertama kali adalah penciptamu, Allah Azza wa Jalla. Karena itulah
seorang hamba yang dia memiliki tawakal kepada Allah, maka ketika dia punya masalah sehebat apapun, yang dia cari solusinya hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya tawakal semacam ini hakikatnya adalah anugerah dari Allah. Saya ulang, tawakal itu hakikatnya adalah anugerah dari Allah. Kenapa bisa disebut sebagai anugerah dari Allah? Karena tidak semua masalah yang kita miliki bisa kita selesaikan sendiri. Maka kita diajarkan tawakal agar hati kita bisa lebih tenang, tidak terbebani. Sebab orang kalau punya masalah tertentu cuman dipikirkan saja, selesai nggak masalahnya, Pak? Hah? Nggak bakalan selesai. Akhirnya pada saat dia hanya memikirkan masalah yang dia punya, lama-lama stres pikirannya. Muncul masalah baru, yaitu dia kebebanan pikiran. Sebuah ilustrasi yang sederhana. Kira-kira gelas ini berapa beratnya? Ada setengah kilo? Anggaplah setengah kilo. Kalau saya mengangkat beban setengah kilo seperti ini, dalam waktu 5 menit saya masih kuat. Ketika saya angkat dalam waktu 1 jam, tangan saya mulai capek. Kebayang nggak ketika ini saya angkat selama 24 jam? Begitu saya lepas, tangan saya nggak bisa gerak. Akan sangat capek ini tangan. Sehingga lama-lama saya akan kecapean, padahal bebannya tidak bertambah, hanya terlalu lama kita mengangkatnya. Bagaimana caranya agar Anda bisa lebih ringan? Lepaskan. Saat Anda lepaskan, beban itu akan lebih ringan. Anda tidak punya beban, Anda bisa beristirahat. Tapi kalau cuma dipegangi saja, dipegangi, sampai berapa lama kau kuat pegang? Sehari saya masih kuat, 2 hari saya masih kuat, ya sudah setahun, udah nggak bakalan. Itulah gambaran sebuah masalah. Mungkin masalah itu tidak bertambah besar, tapi karena Anda selalu memikirkannya, Anda tidak akan pernah berhenti memikirkannya, sehingga capeklah pikiran itu. Maka seorang hamba diajarkan bertawakal kepada Allah untuk agar dia bisa lebih ringan ketika dia punya masalah. Orang Jawa punya satu teori tawakal, semeleh. Apa, Pak? Maksudnya apa semeleh? Pasrah. Saya sudah nggak bisa, saya sudah nggak sanggup. Ya sudah, saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah mau bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menyelesaikannya. Saya sudah serahkan kepada Allah. Sehingga dia tidak akan kepikiran, karena beban itu telah dia serahkan kepada Zat yang Maha Kuasa, yang bisa menyelesaikan seluruh masalah hambanya. Sementara kita adalah orang yang dhaif, yang lemah, penuh dengan keterbatasan, sehingga masalah yang kita miliki kita sendiri nggak bisa menyelesaikannya. Baik, karena itulah seorang hamba yang bertawakal hakikatnya dia menyerahkan beban dirinya kepada Zat yang Maha Kuasa, dan itu akan membuat hidupnya terasa lebih ringan. Selanjutnya saya akan banyak bercerita. Insya Allah Bapak Ibu sudah paham tentang teori tawakal, tapi kita akan lihat dalam kehidupan nyata. Contoh ideal manusia tawakal yang tertinggi adalah para nabi. Cerita yang demikian banyak ketika para nabi berhadapan dengan musuh-musuhnya, dan bagaimana tingkatan tawakal yang mereka punya, sehingga nanti bisa Bapak bandingkan seperti apa kondisi hati bertawakal dengan hati yang tidak bertawakal. Saya awali dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau menghancurkan berhala-berhala kaumnya dalam posisi ketika kaumnya tidak ada. Karena masyarakatnya itu punya kebiasaan apa? Mereka berburu di satu momentum tertentu. Satu kampung semuanya keluar untuk berburu. Ibrahim waktu itu juga termasuk dalam rombongan tadi. Tapi beliau mengatakan kepada masyarakatnya yang sedang berangkat berburu, faqala inni sakim, aku sedang sakit, sehingga minta izin pulang. Maka pulanglah Ibrahim.
Sampai di rumah Ibrahim kemudian melakukan pengerusakan terhadap berhala-berhala di masyarakatnya. Faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Akan kami pukuli dan kami jadikan judzadan, serpihan kecil-kecil, illa kabiran lahum, kecuali berhala yang besar, la'allahum ilaihi yarji'un, agar nanti mereka kembali. Setelah dilakukan oleh Ibrahim, maka masyarakatnya balik. Mereka tidak punya alat bukti apapun untuk menuduh siapa pelaku perbuatan ini, sehingga mereka mengatakan, man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang melakukan perbuatan terhadap Tuhan-Tuhan kami ini? Di antara mereka mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada seorang pemuda yang sering nyinggung berhala-berhala kita ini, namanya Ibrahim. Jadi mereka tidak punya bukti kalau pelakunya Ibrahim. Kok nggak lihat CCTV ya Pak? Maka indikator yang mereka gunakan cuma satu. Apa indikatornya? Saya pernah dengar ada seorang pemuda yang sering nyinggung berhala ini, namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Datangkan Ibrahim di hadapan semua orang. Akhirnya dia datangkan. Kemudian mereka bertanya, a anta fa'alta bi alihatina hadza ya Ibrahim? Wahai Ibrahim, apakah kamu pelaku terhadap tuhan-tuhan kami ini? Apa jawab Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu in kanu yantikun. Pelakunya kan yang paling besar ini. Coba tanyakan sama dia kalau dia bisa berbicara. Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Pelakunya adalah yang paling besar ini. Tanyakan sama mereka kalau mereka bisa bicara. Ya, bohong nggak kayak gini, Pak? Bohong? Tidak. Hah? Ngajak berpikir gimana jalan keluarnya. Yang disampaikan oleh Ibrahim ini bohong enggak? Ketika Ibrahim ditanya, fadhal. Masyaallah. Awan berdiri lagi karena yang di luar nggak bisa masuk. Tolong, Awan, yang sini masuk. Ini sih mana masih longgar, sebelah kanan, kanan depan masih longgar. Kanan depan, kanan belakang masih cukup longgar ya. Awan. Mas, dari sini mas. Ini mas. Apa yang muda teman, yang muda. Nah, kita lanjutkan. Pada titik terakhir ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam ditanya sama mereka, anta fa'alta hadza bi alihatina Ibrahim, apakah kamu yang melakukan tindakan ini kepada tuhan-tuhan kami wahai Ibrahim? Jawab Ibrahim, bal fa'alahu kabirum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Pelakunya kan yang besar ini. Coba tanyakan sama mereka kalau mereka bisa bicara. Apakah ini termasuk bohong? Hah? Bohong atau tidak? Bukan berbohong, tapi apa namanya? Mengasah berpikir. Maksudnya gimana? Ini namanya tauriyah. Tauriyah itu menggunakan kalimat yang dipahami berbeda oleh lawan bicara. Jadi bahasa lainnya, kalimat ambigu punya beberapa kemungkinan makna agar dipahami berbeda oleh lawan bicara. Jadi maksud Ibrahim seperti ini. Coba tanyakan sama mereka. Kalau mereka bisa bicara, jika mereka bisa bicara berarti pelakunya mereka. Kalau mereka nggak bisa bicara berarti pelakunya bukan mereka. Paham? Sehingga sebenarnya bohong atau tidak? Namanya apa ini? Tauriyah. Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Pelakunya adalah yang besar ini. Fas'aluhum, coba tanyakan pada mereka, in kanu yantikun, kalau mereka bisa bicara. Berarti kalau mereka nggak bisa bicara, mereka bukan pelakunya.
Itu sama seperti bapak misalnya pulang mancing, Masya Allah, karena sudah larut malam. Sampai rumah ditanya sama istrinya, dari mana pak? Masjid. Tanya sama masjid itu, kalau dia bisa ngomong. Berhubung masjidnya nggak bisa ngomong, berarti saya tidak dari masjid. Paham? Paham atau tidak? Wah, ini Ustadz kok ngajari kayak gini? Nggak ngajari kayak gitu, itu contoh ya. Baik. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantikun. Ibrahim, kau kan sudah tahu kalau berhala ini nggak bisa bicara. Kau kan tahu kalau berhala ini nggak bisa bicara. Kenapa kami malah disuruh tanya sama berhala? Nah, itulah yang dipakai alasan oleh Ibrahim. Qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum. Bicara aja nggak bisa, ngomong aja nggak bisa, membela diri nggak bisa. Kenapa kalian sembah? Sampai pada titik terakhir, masyarakatnya Ibrahim ini kalah debat. Setelah mereka kalah debat, qalu harriku, mereka mengatakan bakar Ibrahim, wansuru alihatakum, dan tolong Tuhan-Tuhan kalian. Kalau Bapak lihat ya, perdebatan dalam Al-Quran tidak pernah ada ceritanya Pak, para nabi dan ahlul haq kalah debat, nggak pernah ada. Mungkin mereka kalah kuasa, tapi mereka tidak pernah kalah hujah. Pemilik kebenaran mungkin saja kalah kuasa, tapi tidak pernah kalah hujah. Jadi kalau masalah debat, ahlul haq zahirin alal haq, mereka menang di atas kebenaran. Imam Ahmad ketika debat dengan Mu'tazilah, itu kan kalah telak Mu'tazilah. Begitu kalah ketika debat, Imam Ahmad dicambui sampai pingsan. Kemudian beliau dimasukkan ke dalam penjara. Begitu beliau sadar, di momen yang berikutnya diajak debat lagi. Kemudian orang Mu'tazilah kalah debat, dicambui lagi. Sepanjang sejarah kaum muslimin, ahlul haq mungkin saja kalah kuasa, tapi mereka tidak pernah kalah hujah. Ibrahim menang debat, dibakar. Nabi Musa alaihissalam menang debat di depan Fir'aun, diusir. Dan banyak lagi peristiwa di mana para nabi ketika menang debat di hadapan kaumnya, mereka diusir dari kaumnya, mereka diusir dari kampung halamannya, dan seterusnya. Maka yang namanya ahlul haq mungkin saja kalah kuasa, tapi mereka tidak pernah kalah hujah. Sehingga para asatidzah Ahlussunnah yang mereka sampaikan kebenaran, dicari celahnya, sisi mana kok bisa disebut bibit teroris, tidak nemu Pak. Ya sudah, ketinggian bibit teroris, diturunin bibit radikal, tidak nemu juga. Ketika nggak nemu, akhirnya diperkarakan. Sudahlah, di posisi ketika kalah hujah, tapi kita tidak, di posisi ketika kalah kuasa, tapi Ahlussunnah tidak pernah kalah hujah. Sehingga Anda kalau lihat perdebatan dalam Al-Quran, para nabi selalu dalam posisi menang, tapi karena umatnya lebih berkuasa, mereka lebih banyak jumlahnya, lebih punya posisi, akhirnya para nabi itu tersingkir dari sisi kalah kuasa. Makanya kalau ada teman-teman yang saya sudah hijrah tapi di kantor saya nggak ada teman, sendirian, diasingkan, dikucilkan. Para nabi dulu seperti itu. Mereka bahkan lebih hebat penderitaannya dibandingkan kamu, dan kamu tidak lebih mulia daripada para nabi. Maka sabar. Baik. Hingga pada titik ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mau dibakar, mereka membuat api yang besar. Saking besarnya api itu, sampai ketika mereka mau melemparkan Ibrahim, itu tidak dilempar langsung, tapi pakai manjanik. Tahu manjanik Pak? Alat pelontar ketapel besar. Kenapa? Saking besarnya kobaran api itu. Dalam sebagian riwayat sampai diceritakan, burung yang terbang di atas api itu jatuh, mati. Saking panasnya. Seperti apa Pak? Wallahu alam. Ya mungkin bisa jadi itu hanya berita Israiliyat. Namun Ibrahim dimasukkan ke dalam api, pakai alat pelontar. Nah, ada satu riwayat yang ini menunjukkan bagaimana tawakalnya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam
mau dilemparkan ke dalam api, Jibril datang kepada beliau. Ya. Lalu Jibril menawarkan kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, alaka minni hajah." Wahai Ibrahim, kau butuh pertolonganku tidak? Ya Ibrahim, alaka hajah. Wahai Ibrahim, Jibril datang kepada Ibrahim menawarkan diri. Wahai Ibrahim, kau butuh apa? Di posisi ketika Ibrahim mau dilemparkan ke dalam api, Jibril menawarkan diri. Ini bukan manusia yang menawarkan diri, Pak, malaikat. Dalam keadaan ketika beliau siap untuk dilemparkan ke dalam api, Jibril mengatakan, "Ya Ibrahim, alaka hajah." Wahai Ibrahim, kau butuh pertolongan? Kau butuh apa? Lihat jawaban Ibrahim. Bagian ini yang mau kita catat. Ibrahim mengatakan, "Amma ilaika fala." Kalau kepada kamu saya nggak butuh. Subhanallah. Tawakal hati kayak apa ya Pak, kayak gini Pak? Didatangi seorang malaikat. Kita saja yang mungkin ketika dalam kondisi terjepit tiba-tiba ada bayangan yang nggak jelas ya. Bisa saja itu jin menawarkan diri, "Bapak butuh apa?" Oh, senang sekali, Masya Allah. Sudah ada backup saya sekarang. Ternyata korin saya datang, Masya Allah. Ini malaikat menawarkan kepada Ibrahim alaihissalam, "Ama ilaika fala." Kalau kepadamu saya enggak butuh. Subhanallah. Sehingga saat Jibril menawarkan diri, "Kau butuh apa? Saya siap. Tinggal perintahkan apapun." Coba siapa yang sanggup melawan Jibril? Tidak mungkin manusia bisa melawan Jibril. Ibrahim tinggal bilang, "Padamkan api itu atau masukkan semua itu orang-orang ke dalam api." Bisa enggak? Mudah sekali bagi Jibril. Kau ambil tuh semua orang tuh di kampung tuh yang mau bakar saya, masukkan mereka ke dalam api. Sangat mungkin. Tapi itu tidak dilakukan oleh Ibrahim. "Ama ilaika fala." Kalau kepadamu aku enggak butuh. Apa kata Jibril? "Idzan fas'al rabbak." Kalau begitu silahkan kau berdoa kepada Allah. Maka beliau berdoa kepada Allah dengan satu kalimat, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Aku pasrahkan diriku kepada Allah dan Dia sebaik-baik zat yang dipasrahi. Dalam situasi puncak, ketika bahaya itu mengancam sampai pada tingkatan menghilangkan nyawa, maka yang diingat cuma satu, Allah. Yang menawarkan diri seorang malaikat yang punya kemampuan luar biasa, gak perlu untuk dibandingkan. Tinggal andaikan itu terjadi, disentil aja mati semua itu. Tapi Ibrahim mengatakan, "Ama ilaika fala." Kalau kepadamu aku gak butuh. Aku hanya bertawakal kepada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Ibrahim. "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami perintahkan, wahai api, jadilah dingin dan berikan keselamatan bagi Ibrahim. Ada dua yang diperintahkan oleh Allah di sini. Jadi dingin, dan yang kedua keselamatan. Dingin saja Pak, mungkin tumpukan kayu di situ masih berbahaya. Karena Ibrahim mau dilempar. Bisa jadi ketika kayunya mungkin ada yang tajam, ada yang berbahaya, bisa saja menusuk badan Ibrahim. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan kobaran api itu memberikan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Sebuah contoh bagaimana tawakal seorang hamba di posisi ketika dia dalam keadaan sangat terjepit, bala bantuan ada di hadapannya, dan itu bukan makhluk biasa, tapi beliau tetap bergantung kepada Sang Kuasa Allah Azza wa Jalla. Cerita yang kedua, cerita ini mungkin sangat ma'ruf, Bapak Ibu barangkali sudah sering mendengarnya, tentang kisah Ibunda Hajar radhiyallahu anha. Manusia atau seorang wanita berhati yang lebih kuat dibandingkan baja. Dibandingkan lelaki zaman sekarang mungkin gak ada apa-apanya. Beliau luar biasa tawakalnya. Ditinggal berdua antara beliau dengan bayi yang masih merah. Dan Ibrahim hanya memberikan bekal beberapa makanan dan air, lalu beliau pergi. Sebagai seorang wanita yang normal ngejar suaminya, "Apa kau tinggalkan kami di sini tanpa ada kehidupan apapun?"
Ibrahim diam saja, tetap melanjutkan perjalanan. Pertanyaan diulang, Ibrahim tetap diam saja. Beliau melanjutkan perjalanan. Pertanyaan diulang ketiga kalinya, Ibrahim tetap diam saja. Hajar faham, kayaknya pertanyaan yang perlu diganti. Sehingga beliau bertanya, apa pertanyaannya? Apakah Allah yang memerintahkan kamu seperti ini? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan Anda untuk melakukan seperti ini? Ibrahim hanya memberikan jawaban. Hajar hanya memberikan, ketika ditanya kepada Ibrahim hanya memberikan satu jawaban, "Na'am," iya. Lalu beliau melanjutkan perjalanan. Ucapan Hajar yang luar biasa. Beliau mengatakan satu kalimat, "Idzan la yudayyi'unallah." Kalau memang ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Berangkatlah Ibrahim. Setelah Ibrahim agak jauh, di balik bukit di mana beliau sudah tidak bisa lagi melihat putranya dan istrinya, barulah beliau menghadap ke arah Ka'bah. Lalu beliau berdoa kepada Allah, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Rabbku, aku telah meninggalkan keluargaku, keturunanku di sebuah lembah ghairi dzi zar'in, tanpa tanaman, tanpa kehidupan. Tanaman saja nggak ada, apalagi binatang. Mau makan apa mereka? Mau minum apa mereka? Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang suci, di samping Ka'bah. Setelah itu Ibrahim pulang. Subhanallah, dua manusia diuji oleh Allah dengan ujian berat. Itu kok tega Pak Ibrahim seperti itu? Itulah perintah Allah. Siapa manusia yang baik hati, yang tega memperlakukan keluarganya seperti itu? Dia gak bakalan tega. Apalagi bersama dengan anaknya Ismail, itu anak keberapa? Pertama. Apalagi bersama anak yang pertama. Sehingga dalam posisi ketika Ibrahim masih sangat mencintai istri dan anaknya, disuruh pisah. Bukan pisah cerai, tapi ditaruh di sebuah tempat yang secara perhitungan manusia ini bisa mengancam keselamatan nyawa. Istrinya tawakal, suaminya tawakal. Sehingga dalam situasi seperti itu, Ibrahim pergi dan Hajar tinggal berdua dengan anaknya yang masih bayi. Lelaki kalau andekan Pak diberlakukan seperti ini, kira-kira apa yang akan dilakukan? Mungkin dia akan bunuh diri. Daripada saya mati kelaparan, saya mati kehausan, mending saya mati lebih cepat. Mungkin dia akan bunuh diri. Tapi itu tidak dilakukan oleh Ibunda Hajar radhiyallahu anha. Beliau juga tidak membunuh anaknya karena stres gara-gara ditinggal oleh suaminya. Tapi beliau bertahan di situ. Sampai pada titik terakhir, perbekalan sudah habis, ASINya habis. Berapa lama seorang wanita yang tidak makan hingga ASINya habis? Sampai pada titik ketika ASINya habis, Ismail merasakan kehausan dan lapar sehingga menangis. Dalam situasi itu Hajar pergi meninggalkan Ismail. Kenapa beliau pergi? Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir ada keterangan kenapa Ibunda Hajar itu pergi meninggalkan Ismail yang nangis. Karena beliau tidak kuat melihat anaknya mati di depan matanya. Beliau tidak ingin melihat anaknya mati di depan matanya. Kalaupun anaknya mati, ya sudah, jangan di depan matanya, jangan di hadapannya. Pergi Hajar sambil mencari sumber kehidupan. Naik ke Bukit Sofa, tengok kanan kiri, nggak nemu apapun. Lalu beliau turun, beliau berlari, naik lagi ke Marwah, tengok kanan kiri, nggak nemu apapun. Berapa kali? 7 kali. Jadilah sa'i. Betapa banyak pahala yang dimiliki oleh Ibunda Hajar. Karena semua sa'i manusia sejagat, Hajar turut dapat pahalanya, karena beliau yang mengawalinya. Sehingga sampai pada titik itu Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian datangkan pertolongan. Allah kirim malaikat, lalu malaikat menendang tanah yang ada di dekat Ka'bah, kurang lebih jaraknya berapa? 21 atau 23 meter dari Ka'bah. Disitulah sumur Zam-Zam.
keluar. Kemudian Hajar turun. Setelah mendengar ada suara, ternyata ada malaikat yang menggali sumur Zam-Zam. Lalu malaikat ini mengatakan, la takhafi dhai'ah, kamu jangan takut terlantar, karena diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang jadi pelajaran kita adalah hati yang demikian kuat pada saat ditinggal oleh suaminya dengan bekal yang sangat terbatas, satu kalimat yang hanya diingat, idzan la yudayyi'unallah. Kalau memang ini adalah perintah Allah, maka Allah mustahil akan menyanyiakan kita. Makanya para jamaah haji yang menjalankan kewajiban agama, menjalankan rukun Islam yang kelima, pada saat dia berangkat untuk haji, Anda sedang menjalankan perintah Allah. Gimana Pak? Sudah sepuh, sudah lemah, sudah tawakkal 'alallah. Idzan la yudayyi'unallah. Allah tidak akan menyanyiakan kita. Di posisi ketika Anda sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita beralih ke kisah yang ketiga. Cerita ketiga dialami oleh Nabi Musa bersama kaumnya. Nabi Musa alaihissalam ingin menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun. Maka setelah Musa berusaha untuk menyadarkan Fir'aun dan berikut orang-orang Mesir, yang masuk Islam sangat terbatas. Sisanya bertahan kafir. Ada yang masuk Islam seperti istrinya Fir'aun. Siapa namanya? Asia. Ada orang juga di kalangan keluarga Fir'aun yang masuk Islam, yang dia pernah membela Musa saat debat dengan Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun juga masuk Islam. Sehingga dari apa yang didakwahkan oleh Musa membawa hasil tapi tidak utuh. Sebagian di antara orang-orang Mesir masuk Islam. Tapi kekuatan Fir'aun terlalu besar untuk dilawan. Bala tentara Fir'aun sangat banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Mereka tidak mungkin bertahan selamanya di sini. Mereka harus dipindahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syu'ara, wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Kami wahyukan kepada Musa, berangkatkan hambaku di waktu malam, karena kalian akan dikejar. Fa arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Lalu Fir'aun mengumpulkan pasukannya dari berbagai macam daerah, fil madain, dari berbagai macam daerah. Peleton sana, mungkin apa? Cabang sana, semuanya kumpulin jadi satu. Pasukannya dikumpulkan semuanya. Lalu sama-sama mengejar Bani Israel yang tadi keluar dari kota Mesir ke arah mana? Ke arah timur. Inna haula'i lasyirzimatun qalilun. Maka para pasukan ini dengan sangat sombong mengatakan, Bani Israel itu sedikit jumlahnya, kita ganyang semuanya. Wa innahum lana laghaizun, mereka telah bikin kita murka. Wa inna lajami'un hadirun, kita sudah memberikan peringatan bagi mereka. Baik. Lalu Allah katakan di sini, fa akhrajnahum min jannati wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim kadzalika wa awrathnaha Bani Israel. Kami keluarkan Fir'aun dan bala tentaranya itu dari kebun-kebun dan mata air dan harta perbendaraan serta posisi kerajaan yang tinggi. Mereka ada yang jadi raja, mereka ada yang jadi menteri, semuanya dikeluarkan oleh Allah. Maksudnya gimana? Ketika Allah Ta'ala membinasakan Fir'aun, Allah tidak membinasakan dengan cara istananya dibuat ambruk atau ditenggelamkan ke dalam bumi atau diserang banjir atau gempa bumi, tidak. Tapi yang dilakukan oleh Allah Ta'ala adalah lelakinya dikeluarkan terus ditenggelamkan di lautan, sehingga Mesir hanya tertinggal perempuan, orang lemah, anak-anak dan harta. Al jaza'u min jinsil amal, balasan sejenis dengan amal.
Dulu waktu Firaun berkuasa, Bani Israel disembelih yang laki-laki. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Anak laki-laki disembelih, yang perempuan dibiarkan hidup. Maka dibalas oleh Allah, setelah Musa alaihissalam jadi nabi, laki-lakinya Firaun dimatikan, perempuannya dipertahankan, istananya dipertahankan, sehingga kekayaan Mesir tetap bertahan. Hanya saja yang laki-lakinya dikeluarkan, mereka yang ditenggelamkan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat konspirasi dan Allah balas, dan Allah lebih baik ketika membalas konspirasi para hambanya. Makanya di ayat ini Allah mengatakan fa akhrajnahum min jannatin wa uyun. Kami keluarkan mereka dari kebun-kebun dan mata air, wa kunuzin wa maqamin karim, harta perbendaraan serta tempat yang mulia. Dikeluarkan mereka dari situ. Untuk selanjutnya nanti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cerita lengkapnya bagaimana? Kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim kadzalika wa awrathnaha bani Israil. Kami keluarkan mereka dari kebun-kebun, maksudnya adalah dari negeri Mesir yang penuh dengan kebun, banyak mata air di sana. Wa kunuzin, dan harta perbendaraan, yaitu istana yang mereka miliki, wa maqamin karim, dan posisi yang mereka punya. Sehingga Fir'aun dalam hal ini dia mengambil sikap bodoh ketika dia melihat Bani Israel sudah selamat. Tapi dia punya emosi yang lebih, sehingga dia ingin tetap mengejar. Andai kan Fir'aun itu balik, Pak, dia tetap jadi raja. Tapi dia nggak balik. Gimana yang dia lakukan? Tetap ngejar. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menutup kecerdasan seseorang dengan emosinya, sehingga emosi yang besar itu membuat dia mengambil sikap dan keputusan yang bodoh. Seluruh pasukannya masuk ke tengah lautan, lalu Allah Subhanahu wa taala menutupnya, tenggelam semuanya. Andaikan begitu dia sampai di tepi laut, ternyata Bani Israel sudah berhasil, sementara dia belum masuk ke dalam lautan yang dibelah tadi, terus dia mundur balik ke Mesir, masih bisa menikmati kerajaannya, masih bisa jadi raja, masih bisa menikmati kekayaannya, tapi dia tetap nekat maju, mati semuanya. Fa'atba'uhum musyrikin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika Bani Israel sudah keluar dari Mesir, mereka mengikuti Bani Israel ke arah timur. Berarti gerakannya ke mana? Ke arah timur. Nah, pada saat mereka ke arah timur, Bani Israel tertahan di tepi Laut Merah. Dari arah barat pasukan Fir'aun datang. Falamma tara al-jam'an, maka dua pasukan saling melihat. Pasukan Musa melihat ke arah Bani Israel, pasukan Bani Israel melihat ke arah pasukan Fir'aun, pasukan Fir'aun melihat ke arah Bani Israel, sehingga saling melihat. Apa yang terjadi? Qala ashabu Musa, orang yang berada di sekitar Musa ketakutan. Lalu mereka mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Mau lari kemana? Depan lautan, belakang pasukan bersenjata. Maju mati, mundur mati. Sehingga dalam situasi mereka ketakutan seperti itu, mereka mengatakan kepada Musa, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Orang-orang yang berada di sekitar Musa mengatakan, kita pasti akan ketangkap. Sekarang Anda bisa lihat bagaimana tawakal yang tinggi yang dimiliki oleh seorang nabi. Dalam situasi seperti itu, apa yang dikatakan oleh Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa mengatakan, gak bakalan.
Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Allah bersamaku, sayahdin, dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Bapak lihat di sini, Pak. Musa tidak mengatakan, tenang, ada tongkat. Apakah beliau mengatakan seperti itu? Tidak. Tawakal beliau bukan ke tongkat, ketergantungan beliau bukan kepada benda, tapi tawakal dan ketergantungan beliau kepada Allah Ta'ala yang Maha Kuasa. Sehingga dalam situasi yang demikian terdesak, ditambah lagi dengan ketakutan yang dialami oleh sekitarnya, takut itu menular nggak, Pak? Hah? Takut itu menular. Sebagaimana berani juga menular. Orang yang berani bisa ikut takut gara-gara temannya takut. Orang yang takut bisa ikut berani karena temannya berani. Maka dalam situasi seperti itu, Musa ditakut-takuti oleh orang di sekitarnya, kita akan ketangkap. Tapi Masya Allah, beliau tidak ikut-ikutan ketakutan, sehingga beliau tetap bertahan, bukan karena masalah keberanian, tapi karena masalah tawakal. Sehingga Musa mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdin, Allah bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Tawakalnya Musa kepada siapa? Allah. Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Anda lihat di sini, apakah Musa sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika itu? Belum. Kenapa? Ya, karena Musa bertawakal, Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Sampai titik ini belum ada petunjuk. Maka ini dalil bahasanya mukjizat itu tidak bisa datang atas selera Nabi, tapi murni karena perintah dari Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi itu untuk melakukan sesuatu, jadilah sebuah mukjizat. Kalau nggak ada perintah, nggak jadi. Tongkat Musa hanya tongkat benda biasa. Sepanjang tidak ada perintah dari Allah, maka tongkat itu tidak berfungsi sebagaimana fungsi mukjizat. Makanya ketika Musa wafat, tidak ada yang melanjutkan fungsi tongkat Musa. Siapa yang memfungsikan tongkat Musa setelah beliau wafat? Ada? Ada nggak nabi yang melanjutkan dakwahnya Musa setelah Musa wafat? Siapa? Bukan Nabi Harun. Harun meninggal sebelum Musa. Nabi Isa jauh sekali. Sebelum Isa masih banyak nabi. Nabi siapa? Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun ini kan yang mendampingi Musa ketika mencari Khidir, yang diceritakan di surat Al-Kahfi. Beliau Yusha bin Nun ini yang melanjutkan dakwahnya Musa pasca Musa wafat. Tapi tidak ada ceritanya Nabi Yusha bin Nun kemudian memanfaatkan tongkat Musa untuk melanjutkan mukjizat Musa. Karena mukjizat para nabi itu berhenti sejak nabinya meninggal, kecuali satu nabi, Nabi Muhammad SAW, melalui mukjizat apa? Al-Quran. Baik. Sehingga dalam situasi seperti ini, Musa alaihissalam hanya bisa bertawakal kepada Allah. Allah bersamaku dan Allah akan berikan petunjuk kepadaku. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal hajar, anidrib bi'asakal bahar. Maka kami wahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke arah lautan, fanfalaqa, maka lautan itu terbelah. Fakana kullu firqin kattaudil azim, belahan itu seperti gunung yang tinggi. Jadi Pak, air ini enggak hilang ke laut yang lain, tidak, tapi air ini ngumpul ke atas. Sehingga seperti at-taud artinya gunung, seperti gunung yang tinggi, al-azim. Ini ada jalan, dan itulah yang dilewati oleh Bani Israel. Wa azlafna thammal akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Lalu kami tenggelamkan kaum yang lain di tempat itu. Dikejar sama orang-orang sombong tadi yang mereka bilang innahum lasyirzimatun qalilun. Pada Israel cuma sedikit orangnya, kita ganyang semuanya. Akhirnya mereka mati semuanya. Laki-lakinya dikeluarkan oleh Allah, sementara istananya utuh, kekayaannya utuh, banyak wanita di situ juga masih utuh, orang-orang lemah ada di situ. Mesir kosong dari orang kuat laki-laki. Semuanya ikut dalam pasukan yang mengejar
Bani Israel, tenggelam semuanya, mati. Makanya dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya setelah Fir'aun ditenggelamkan, Allah perintahkan kepada Nabi Yusha bin Nun untuk balik ke Mesir. Tapi balik muter ke arah jauh ya, ke utara, kan ada sambung dulu ya. Kemudian mengambil perbendaharaan harta yang dimiliki oleh Fir'aun, sehingga tidak ada perlawanan yang berarti. Karena yang dihadapi wanita, anak-anak, orang-orang lemah. Akhirnya mereka berhasil membawa kekayaan Bani Israel berupa emas dan seterusnya. Itulah yang menjadi alasan kenapa Bani Israel punya kekayaan emas yang banyak, hasil dari mengambil hartanya Fir'aun, hartanya orang Mesir. Sampai bisa jadi patung pedet ya, patung pedet Pak, yang dibuat oleh siapa? As-Samiri. Itu kan urunan emas-emas yang dimiliki oleh Bani Israel, dikumpulin semuanya, lalu kemudian dilebur, jadilah patung anak sapi. Emas sebanyak itu Pak, dari mana Pak? Yaitu dari hasil mereka mengambil yang dimiliki oleh kekayaan yang dimiliki oleh Fir'aun. Baik. Namun di sini yang ingin kita jadikan sebagai dalil tentang bagaimana tawakalnya Musa. Di saat semua orang ketakutan, Musa punya satu prinsip. Apa tadi? Inna ma'iya rabbi sayatin. Allah bersamaku dan dia akan berikan petunjuk kepadaku. Baik. Cerita yang terakhir yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling tinggi derajatnya. Beliau juga orang yang ahli tawakal. Dan tawakalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawakal yang sangat tinggi, sebagaimana yang dialami oleh para nabi pendahulunya. Coba kita lihat kisah yang disebutkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah menceritakan, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dzatir riqa. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Dzatur Riqa. Perang Dzatur Riqa itu perang ke arah timur, ke arah Najd. Fa idza ataina ala syajaratin dhalilatin taraknaha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga ketika kami tiba di sebuah wilayah tertentu, ada sebuah pohon rindang. Ada sebuah pohon rindang. Lalu kami persilahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk istirahat di bawah pohon rindang itu. Kemudian semua sahabat menyingkir agar tidak mengganggu beliau, biar beliau istirahat sendirian. Karena kalau ada orang di sekitarnya nanti mungkin ngobrol ya, sehingga ganggu istirahat beliau. Maka beliau berada di pohon rindang itu dan para sahabat yang lain menyingkir. Faja'a rajulun minal musyrikin wa sayfun nabi sallallahu alaihi wasallam mu'allakun bisyajarah. Nabi SAW ketika istirahat, pedang beliau digantung di atas pohon. Lalu beliau istirahat di bawah. Tiba-tiba datang orang musyrik. Fakhtaratahu faqala takhafuni. Kemudian orang musyrik itu menghunuskan pedangnya, diacungkan ke arah Nabi SAW. Lalu dia bilang, kau takut kepadaku? Qala la. Nabi SAW mengatakan, tidak. Dalam situasi senjatanya ada di atas, tergantung, dan orang ini sudah siap, senjatanya terbuka, sehingga tinggal diayun sebentar mungkin akan melukai badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takhafuni, kau takut kepadaku? Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, enggak takut. Qala faman yamna'uka minni? Siapa yang akan menahanmu dari seranganku? Qala Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah. Fatahaddada ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh sahabat semuanya langsung siaga. Nah, gimana? Dalam posisi agak jauh ya. Karena mereka tadi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirian di bawah pohon. Tiba-tiba datang serangan mendadak orang musyrik mengacungkan senjatanya ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW ketika ditanya sama orang ini, faman yamna'uka minni? Siapa yang akan menghalangimu dari seranganku?
Nabi SAW mengatakan Allah, yang akan menghalangi adalah Allah. Kemudian si orang musyrikin ini gemeteran sampai pedangnya terjatuh. Lalu diambil oleh Rasulullah SAW. Gantian sekarang, diacungkan ke arah orang musyrikin tadi. Dan beliau tanya, faman yamna'uka minni, sekarang siapa yang bisa menahan seranganku kepadamu? Orang musyrik ini minta maaf, lalu memuji-muji Rasulullah SAW. Engkau adalah orang yang baik hati, engkau ini, sehingga dia minta perlindungan kepada Rasulullah SAW. Masya Allah, itulah contoh bagaimana hati yang tawakal. Ketergantungan pertama yang dia sebut pada saat dalam kondisi terjepit, nama yang dia sebut adalah Allah. Karena hanya Allah yang bisa memberikan solusi bagi para hamba. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Innaha ala kulli syai'in qadir. Dan karena itulah ketika Bapak Ibu sedang mengalami masalah, mungkin kita tidak bisa sama seperti mereka. Tawakal kita seperti Nabi, tidak mungkin. Iman mereka luar biasa, dan tawakal itu berbanding lurus dengan iman. Namun setidaknya kita bisa belajar bagaimana cara mereka bertawakal. Pada prinsipnya kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustadz atas penyampaian materinya. Ivan, ada yang langsung bertanya ke Ustadz pakai mic sebelum ana bacakan pertanyaan dari Ahwat. Tafadhol. Bismillah. Bismillah. Ustadz, saya baru hijrah ke Islam Akidah Al-Sunnah sekitar 1 tahun, Ustadz. Bekerja di mana? Saya baru hijrah ke Mahathir Salaf Akidah Al-Sunnah itu sekitar 1 tahun kurang lebih. Saya minta, dan Ustadz Ami ini salah satu Ustadz pertama yang saya jadikan referensi ketika melihat kajian di YouTube. Mungkin minta kiat-kiatnya Ustadz agar tetap istiqomah di atas akidah Al-Sunnah ini. Syukron, jazakallahu khair. Tolong doakan saya biar saya istiqomah ya. Dan tolong doakan biar saya diselamatkan dari fitnah yang berat di akhir zaman, dan juga bagi para ikhwah yang lain, semoga doa Anda mustajab. Tayyib. Selalu jaga keterkaitan kita dengan kegiatan belajar. Insya Allah dengan kita mendengar Al-Quran dan hadis dibacakan tahap demi tahap, di saat itulah kita bisa memperbaiki diri kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a min khasyatillah." Andaikan Quran ini diturunkan oleh Allah ke atas gunung, Allah turunkan Quran kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a, maka kau lihat dia akan tunduk dan hancur min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Hati kita tidak lebih keras dibandingkan batu gunung. Sehingga bisakah Quran itu membuat hati seorang hamba yang keras kepala, banyak durhaka, sering maksiat, untuk bisa menjadi hati yang lembut dan baik? Kalau gunung saja bisa, hati manusia bisa. Maka berusahalah untuk mendekat kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Semoga hati kita bisa menjadi hati yang lebih lembut, hati yang baik. Dan aktivitas manusia sangat dipengaruhi oleh hatinya. Nah, bagaimana cara menempatkan tawakal dengan menjalani sebab? Sebatas mana kita boleh menjalani sebab agar masih masuk dalam koridor tawakal?
hamba ketika ingin mendapatkan akibat, maka jalurnya harus melalui sebab. Itulah bagian dari hikmah Allah. Saya ulangi ya, ini kalau kurang perhatian nanti bisa salah paham. Seorang hamba ketika mau mendapatkan akibat, maka dia harus menjalani sebab, dan itulah bagian dari hikmah Allah. Maka orang kalau ingin mendapatkan penghasilan, dia kerja. Ingin dapat ilmu, belajar. Ingin punya anak, jalur nikah dan kawin. Ingin ini, ingin sembuh, dia berobat dan seterusnya. Satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketetapan Allah ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal berfirman kun, maka jadilah. Sementara kita tidak bisa seperti itu. Sehingga kalau misalnya, Pak, saya pengen pinter agama, tapi dengan cara minum sisa minuman Pak Agus atau minum sisa minuman Pak Budi, atau minum sisa minuman Pak Adi, bisa nggak? Nggak bisa. Loh, kok kamu pengennya seperti itu? Ya saya pengen instan. Kamu tidak punya kekuatan kun fayakun. Jadilah langsung pinter celing, tidak ada ceritanya. Sehingga manusia ini ketika mau melakukan sesuatu harus melalui proses. Karena dia tidak punya kemampuan untuk menciptakan akibat, yang bisa menciptakan akibat hanya Allah. Maka manusia harus menjalani sebab. Oleh karena itulah menempuh sebab untuk mendapatkan akibat tidak bertentangan dengan tawakal. Tawakal itu berkaitan dengan pasrah terkait hasil. Sedangkan menempuh sebab ini adalah bagian dari upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menempuh hasil. Bukti kalau dia tidak bisa menciptakan dengan sendirinya, maka dia berproses. Dan itulah hikmah Allah. Karena itu kenapa perdukunan termasuk di antara perbuatan syirik, karena dia bertentangan dengan hikmah. Sehingga misalnya batu ini punya kekuatan bisa menyembuhkan, kau harus yakin. Apa hubungannya? Dimasukkan ke dalam air kemudian diaduk, maka nanti bisa menyembuhkan. Apa hubungannya batu ini dengan bisa menyembuhkan? Nah, ketika itu tidak ada hubungannya, maka keyakinan perdukunan kenapa masuk syirik? Sebab dia punya ideologi, keyakinan tertentu menjadikan sebuah sebab yang itu bukan sebab. Menjadikan sebuah sebab padahal itu bukan sebab. Paham ya? Baik. Nabi SAW membuat permisalan kenapa mengambil sebab itu tidak termasuk di antara bentuk bertentangan dengan tawakal. Ketika beliau menjelaskan tentang tawakalnya burung. Lau tawakkaltum haqqat tawakkuli, kalau kalian tawakal dengan serius, la razaqakum kama yurzaqut thair, maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung du khimasan wa taruhu bitana, berangkat dalam kondisi tembolok kosong, begitu pulang dalam keadaan tembolok penuh. Itulah burung. Burung yang disebut Nabi SAW sebagai contoh makhluk tawakal, diam saja di sarang atau dia terbang? Ya? Ngapain? Mager atau gerak? Dia terbang. Dia cari makan. Pulang temboloknya penuh. Demikianlah kondisi burung. Maka kita juga diajarkan seperti itu. Kalau kau ingin sesuatu, lakukan sebab. Hasil serahkan kepada Allah. Baik, sehingga mencari sebab tidak bertentangan dengan tawakal. Wallahu a'lam. Ustaz, bismillah, ana bacakan pertanyaan yang tertulis. Ustaz izin bertanya, apa yang harus saya lakukan jika anak saya tidak melaksanakan sholat karena sedang berselisih dengan orang tuanya? Anak saya sudah dewasa, belum apa ini? Belum nikah, tidak mau bekerja
atau mencari nafkah. Saya sudah mengingatkan setiap waktu sholat tiba untuk segera untuk sholat, tetapi tetap tidak mau mengerjakan sholat, padahal tadinya anak tersebut rajin sholat. Barakallahu fikum Ustaz. Baik. Memang terkadang Allah berikan ujian bagi hamba datang dari keluarganya. Mungkin dia secara ekonomi aman, sumber pendapatan tersedia, tapi di posisi tertentu dia diuji oleh Allah dengan anaknya, pasangan hidupnya, tetangganya, saudaranya, dan seterusnya. Dan semua orang punya ujian walaupun tingkatannya berbeda-beda. Maka barangkali anak Anda, jika Anda jadikan ini sebagai ujian hidup Anda, banyaklah bertawakal kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar Allah memperbaikinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun." Kami jadikan sebagian kalian sumber fitnah bagi yang lain sejauh mana kalian bersabar. Sehingga jangan sampai Anda melakukan tindakan yang menyebabkan Allah murka. Artinya dalam hal ini tolong jaga baik-baik, jangan doakan keburukan untuk anak, karena bisa jadi keadaannya akan semakin parah. Sehingga doakan kebaikan bagi yang bersangkutan walaupun pada titik dia durhaka kepada orang tuanya. Selanjutnya ada satu pengalaman yang dialami oleh Fudail bin Iyad. Fudail ini punya anak yang nakal, namanya siapa? Siapa namanya? Ali. Sehingga kunyahnya Fudail adalah Abu Ali. Ali bin Fudail bin Iyad. Bapaknya bergelar Abidul Haramain, ahli ibadah dua kota suci, Fudail bin Iyad. Tapi anaknya nakal. Sampai pada titik tertentu Fudail bertawakal kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan Ali kepadamu. Biar Allah yang membimbingnya, biar Allah yang mendidiknya. Dan Masya Allah, karena diserahkan kepada Zat yang Maha Kuasa, ada perubahan pada diri Ali. Sehingga Ali menjadi orang yang khusyuk dan mudah menangis disebabkan karena mentadabburi Al-Quran, terutama kalau bersinggungan dengan ayat-ayat yang membahas tentang masalah akhirat, surga dan neraka. Sehingga kalau ada orang membaca Quran lalu di situ terbaca ayat tentang surga dan neraka, Ali bin Fudail nangis. Sampai imam di tempatnya itu, kalau dia melihat ada Ali di tengah shaf, maka imam akan memilih ayat-ayat yang berbicara tentang kisah orang masa silam, kisah para nabi. Tapi kalau Ali nggak ada, dia milih ayat tentang masalah surga dan neraka. Hingga suatu ketika imam ini membaca ayat tentang surga dan neraka, dan ternyata Ali ada di situ. Ali kemudian menangis menjadi-jadi sampai akhirnya Ali ini wafat. Menangis karena takut dengan Al-Quran yang dibacakan oleh imam, sampai akhirnya Ali bin Fudail ini wafat. Akhirnya beliau bergelar Qatilul Quran, korbannya Quran, karena meninggal disebabkan menangis karena merenungkan ayat yang membahas tentang masalah surga dan neraka. Demikian kisah yang ma'ruf tentang Ali. Tapi kita bisa mengambil satu pelajaran. Kalau memang Anda sudah putus asa, saya sudah nggak sanggup lagi Pak berhadapan dengan anak saya sudah berusaha untuk mendidik dengan baik, mengarahkan dengan baik, tapi sekarang dia malah melawan bapaknya atau melawan ibunya, disuruh sholat tidak mau. Ketika disuruh sholat makin kuat perlawanannya, diberi tindakan tegas dia nanti ngegas. Ya, mungkin di antara solusi yang bisa Anda lakukan, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, aku tawakalkan anakku kepadamu. Terserah bagaimana cara Allah menyelesaikannya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan seluruh jamaah di sini senantiasa diberikan kemudahan menuju ke surga Allah Ta'ala. Amin. Pertanyaan pertama Ustaz, Ustaz mohon nasihat untuk seseorang yang sedang diberikan sakit berat atau stadium akhir
agar bisa istiqomah mengikuti saran dokter terkait makanan dan pola hidup sehat dan tetap positif thinking kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, apakah bunuh diri itu takdir Ustaz? Dan apakah orang yang meninggal karena kelaparan rezekinya sudah ditakdirkan sempurna? Barakallahu fikum. Yang pertama berkaitan dengan ujian sakit yang beliau derita. Mungkin sakit yang beliau derita tidak lebih parah dibandingkan sakit yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam atau para nabi yang lainnya. Ada di antara mereka yang pernah sakit dalam bentuk kutu yang sangat banyak, hatta yaktulahu, sampai kutu itu membunuh orang ini. Masya Allah. Berapa kutu yang sampai bisa membunuh manusia itu, Pak? Saking banyaknya kutunya. Ada di antara mereka yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan, hatta ma yakunu lahu illa aba'a, sampai dia nggak punya apapun selain sehelai kain yang menutupi auratnya. Selain itu dia nggak punya harta. Jadi masing-masing manusia diuji oleh Allah dengan ujian yang beragam, dan orang-orang saleh diuji oleh Allah dengan ujian yang ternyata lebih berat dibandingkan manusia biasa. Maka saat Anda mengalami ujian seperti itu, ingatlah orang-orang soleh masa silam. Aku tidak lebih mulia daripada Ayub, aku tidak lebih mulia daripada para nabi, dan mereka mengalami ujian sakit. Dan selalu bangun husnudzon kepada Allah. Ketika Anda sakit, Allah tidak menyia-nyiakan, sehingga Allah jadikan sakit yang dialami oleh seorang muslim sebagai apa? Pelebur dosa dan bisa menambah pahala. Kemudian yang kedua, apakah bunuh diri itu takdir Allah? Semua yang terjadi di alam ini takdir Allah. Kita ulangi ya, semua yang terjadi di alam ini takdir Allah. Karena tidak ada yang keluar dari kerajaan Allah, maka tidak ada kejadian di mana Allah tidak menakdirkannya. Kalau ada kejadian di mana Allah tidak menakdirkannya, berarti Allah kuasanya tidak sempurna. Karena ternyata ada kejadian yang Allah tidak ikut berkuasa di situ. Maha suci Allah dari hal ini. Meskipun bunuh diri itu maksiat dan dosa besar yang dilakukan di ujung hayat, tobatnya kan tidak ada. Gimana tobat bunuh diri? Setelah mati tobat? Tidak bisa. Oleh karena itu, kita meyakini bunuh diri ini sebagai takdir Allah, sebagaimana perbuatan maksiat yang lain juga tidak ada yang keluar dari takdir Allah, namun statusnya perbuatan maksiat. Karena dalam melihat kejadian ada dua kacamata yang bisa kita gunakan. Berkaitan dengan realita kejadian, kita yakini itu sebagai takdir. Berkaitan dengan status hukum, kita menggunakan kacamata syariat. Dan ini hukumnya A, hukumnya B sesuai dengan syariat yang mengatur perbuatan tersebut. Nah, lalu kalau orang itu mati kelaparan, apakah berarti jatah rizkinya sudah ditetapkan oleh Allah? Ya, jatah rizkinya sampai di situ. Makanan terakhir yang dia konsumsi itulah jatah rizkinya. Yang sampai membuat dia mati, berarti jatah rizkinya hanya sampai di titik itu. Wallahu a'lam. Terakhir Ustaz, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya, saya seorang remaja yang berprofesi sebagai khoriah dan sedang merasa dilema. Saya sering diminta membaca tilawah pada acara-acara Islam seperti Isra Miraj di masjid lingkungan saya, serta di kampus karena saya diterima jalur prestasi tilawah. Namun saya ragu Ustadz karena acara-acara tersebut tidak disebutkan dalam hadis Rasul. Bagaimana ya Ustadz sebaiknya sikap saya dalam menanggapi permintaan tersebut? Barakallahu fikum. Kalau beliau lelaki mungkin lebih ringan ya. Namun yang bertanya di sini adalah wanita. Beliau seorang qari'ah yang mungkin bacaan Al-Qur'annya ya enak didengar, merdu dan seterusnya. Terus gimana kira-kira kalau saya diundang acara-acara seperti itu?
Sebenarnya kalau dalam sebuah acara lalu diawali dengan baca Quran tidak masalah, hukumnya boleh. Dan biasa ya, di UIM sendiri jika ada muhadarah ammah, kajian umum yang disampaikan oleh para masyayikh, saya pernah mengikuti kajian Syekh Dr. Al-Fauzan di aula UIM, dan ada bacaan Quran sebelum kajian dimulai. Demikian pula dalam majelis-majelis para masyayikh yang lain, terkadang ada bacaan Quran, termasuk juga di majelis Syekh Mukbil. Di majelis Syekh Mukbil sebelum kajian dimulai, kadang beliau menyuruh salah satu dari talib untuk membaca Quran sebelum majelis dimulai, sehingga hal yang biasa orang mendengarkan Al-Quran sebelum majelis dimulai. Namun untuk acara yang beragam tadi, nah ini juga perlu untuk dipertimbangkan. Maka sebagai saran ya, kalau berikutnya Anda diundang dalam posisi tidak mungkin menolak sebagai kontrak karena Anda diterima di kampus melalui jalur seperti ini, maka silahkan Anda baca tapi dengan suara biasa. Ya? Suara biasa itu gimana kan? Ya mungkin tidak sesuai dengan, saya nggak ngerti, ada langgam bayati atau jawabul jawab, ada apa lagi, nahrawan dan seterusnya. Itu nggak pernah ada dalam syariat agama ini. Itu hanya muncul dari seni bersuara. Jadi jangan dianggap bahwasanya ini bagian dari syariat Islam, karena Nabi SAW tidak membaca seperti itu. Bacaan Al-Quran yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW, bacanya siapa? Ada yang tahu? Bacaan Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, man sarrahu ayyaqra al-Qur'ana hadzan kama unzil falyaqra bi qiraati ibni ummi abad. Siapa yang ingin membaca Quran seger seperti baru saja diturunkan, tiru bacaannya Abdullah bin Mas'ud, ibnu ummi abad, Abdullah bin Mas'ud. Kayak apa Pak suaranya Abdullah bin Mas'ud? Ya wallahu alam, nggak ada rekamannya. Tapi bukan seperti yang pakai tamtid ya, dipanjangkan ya, terlalu berlebihan. Sehingga yang sederhana saja. Jadi Anda baca yang sederhana. Uji coba ya, besok diundang lagi atau tidak. Kalau mereka kecewa, loh bacaanmu kok seperti ini, ada perubahan, Masya Allah. Yang penting kan teksnya tidak berubah makna kan. Justru seperti itu yang dituntunkan, sehingga baca biasa saja. Misalnya seperti gaya Imam Masjidil Haram atau Imam Masjid Nabawi, sehingga landai biasa, tidak terlalu tinggi rendah, tidak. Wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi setiap usaha yang kita lakukan untuk meniti hidayah, dan semoga Allah limpahkan kepada kita jalan hidayah dan istiqamah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.